Sobat budaya, perjalanan saya sudah sampai di kota Tuban, Jawa Timur. Sesuai tema kita, acara kita Sambang Konco Potehi melalui channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto dalam acara Sambang Potehi. Kali ini saya akan menyambangi rekan-rekan konco-konco sesama pemain wayang potehi di kota Tuban. Antara lain adalah Mas Dedi dari kota Surabaya. Seperti apa keseruan obrolan santai saya dengan Mas Dedi selaku pemain wayang potehi kota Surabaya? Terus ikuti video ini, dan sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto agar tetap kami bersemangat dan semonggo. Halo sobat budaya di seluruh Nusantara. Sekarang di samping saya sudah ada pemain wayang potehi juga termasuk generasi baru dari kota Surabaya, Saudara Dedi. Sebelum saya melanjutkan obrolan santai dengan Mas Dedi, mengingatkan kembali kepada sobat budaya untuk subscribe, like, comment, and share channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto. Apa kabarnya Mas Didi? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sudah lama kita nggak ketemu ya? Iya, hampir 10 tahun lebih. Oh, lebih no. 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Kita terakhir ketemu pentas di Gresik. Di Kelenteng Gresik Iya, itu ya. benar. Sobat budaya, bisa saya sedikit menceritakan bahwa saya juga pernah satu panggung, waktu itu dalangnya Pak Gigi ya. Pak Gigi. Di Kelenteng Gresik, dan nanti lebih lanjutnya biar Mas Dedi bisa bercerita pengalaman sebelum menjadi pemain potehi dan sekarang sudah menjadi pemain potehi. Nah, Mas Dedi bisa menceritakan sekitar tahun berapa sampai itu istilahnya tertarik dengan dunia potehi? Sekitar waktu masih sekolah kelas 6 SD. Itu SD. iya, itu 2007. 2007 di posisinya di mana? Di Surabaya, di Kampung Duku. Oh, di Kampung Duku. Iya. Jadi 2008 SMP kelas 1 langsung tertarik sama wayang gitu. Nah, di Kampung Duku itu begitu Mas Dedi sudah istilahnya tertarik dengan pertunjukan wayang putih di Kelenteng Kampung Duku itu Iya, ya? benar. Tahu dalangnya itu siapa kira-kira? Dulu itu ya itu Pak dalangnya ya Pak Slamet, Pak Edi, kadang-kadang gantian. Kadang-kadang ya Pak Mujiono gitu. Mujiono Ya. juga ya? Iya. Memang itu sudah menjadi ranah dari Lima Marpati. Lima ya? Marpati, Di benar. bawah istilahnya naungan dari Pak Pak Mujiono, Mujiono. Pak Jender. Nah, Mas Dedi, begitu sampean tertarik, mungkin kan ada kesempatan ya? Iya. Pertama kali ada kesempatan naik panggung itu di kelenteng mana itu? Di Kelenteng Kampung Duku. Kampung Duku juga? Juga. Yang menawari untuk Awalnya bukan ada yang menawarin, iseng main naik ke panggung, terus lihat, oh ini main wayang, oh ini main musik. Akhirnya tertarik sampai lepas sekolah karena main wayang itu, pengen main wayang. oh, Iya. berarti dari sekolah SD Ya. kelas berapa itu? SMP kelas 1 berhenti. Oh, sampai kelas 1. Sempat SMP kelas 1. Gara-gara seneng sama Seneng potehi. wayang ya, seneng potehi. Itu kita sama Pak Edi, sama Pak Sirat atau Pak Mujiono sampai diberi kesempatan Diberi kesempatan untuk istilahnya langsung pegang wayang atau belajar musik? belajar wayang dulu. Asisten dalang. Asisten dalang. Oh iya, sampai dulu kan di Gresik kan jadi asisten dalang. Asisten dalang, iya. Terus setelah sama Pak Mujiono atau Pak Sirat dan Mas Edi diberi kesempatan belajar di Kampung Duku itu menjadi pemain wayang potehi dan jadi jiju ya. asisten dalang. Hijau. Dan juga ikut sama Pak Keke. Pak Keke di Gresik. Pak Edi, sama Mas Dedi, setelah istilahnya mengenal dan menekuni sebagai seorang wayang putih, mungkin dari asisten Anda sudah istilahnya menguasai apa di dalam panggung? Di dalam panggung sebagai asisten itu. Istilahnya sampai sudah pegang musik atau bagaimana gitu? Alhamdulillah sekarang udah megang olhu. Oh, sudah merana Sudah, pegang musik. iya. Berarti sudah bisa pegang tambu, Bisa, brek, brek, olhu bisa, yana pun bisa. Sudah bisa. Cuman suling, trompet masih belajar. Masih belum Iya, ya. Ya pokoknya begini, sebagai pemain baru di dunia potehi, istilahnya jangan pernah malu untuk Iya. bertanya kepada para senior atau para yang sudah istilahnya berkecimpung di dunia potehi.
Nah, sampean kan istilahnya kan pemain baru Iya. dari Wayang Potehi. Saya pun sebagai istilahnya kan lebih Lebih senior ya, lebih senior, dulu. bener. Saya pun sendiri juga merasa bangga dengan adanya regenerasi atau pemain-pemain baru Wayang Potehi itu di tangan-tangan sampean inilah nanti bisa menentukan bagaimanakah kelanjutan Wayang Potehi budaya ini tetap eksis, tetap ada di Indonesia. Nah, Mas Dedi bisa menceritakan pengalaman perjalanan sampean menjadi pemain Wayang Potehi, mungkin sampai sekarang sudah pernah ikut dalang siapa saja? Kalau dulu waktu pertama kali ikut Pak Mujiono, masih dalam naungan Lima Merpati. Itu sama Pak Mujiono ikut di Bojonegoro, Oh, main di kelenteng Bojonegoro. Probolinggo. Terus 2011 itu ikut Pak Tio, almarhum Pak Tio Semarang. Oh, Pak Tio Tionggi. Pernah ikut juga Pak Pernah Tio? 2 kali. Main di mana? Di Purwokerto, Jawa Tengah sama Jatinegara, Jakarta Timur. Oh, masih di Jakarta juga. Iya. Terus, Terus 2013 sama Pak Keke yang di Gresik oh, itu. kita ketemu itu ya? Ya. Nah, terus 2014 baru mengenal Pak Subur, ikut Pak Subur. Baru terus mengenal kita Iya. semua ini ya. Jadi dari segi pengalaman Mas Didi ini sudah pernah ikut juga dalang sepuh seperti Dalang sepuh, Pak Tio. dari kota Semarang itu ya, Semarang. dan sudah ikut para dalang-dalang senior juga. Nah, Mas Didi, motivasi apa istilahnya itu yang membuat sampean ini bertahan menjadi pemain wayang? Itu alasannya apa, Mas? Ya karena satu saya memang suka seni musik. Itu awalnya Iya. seni musik itu ya. Makanya kan saya kalau megang wayang itu dulu nggak ada apa ya, nggak ada Tantangan. iya, dengerin musik belakang kok enak gitu. Saya jadi pengen belajar gimana caranya harus belajar. Nah terus waktu 2014 saya ketemu Mas Sony di Kediri. Mas Sony Pranasmara itu ya dari Ya, Indo. ya Mas Soninya Pak Di. Ya, ya, Pak Akhirnya Somo. akhirnya sama Pak Sony digembleng Mas Sony, diajarin itu baru bisa saya. Berarti yang membuat sampean tetap bertahan sampai sekarang itu awalnya memang sampean itu cinta sama Cinta musik. musik ya. Dan setelah ada kesempatan menjadi asisten dalang, menurut sampean itu kurang ada tantangan. Iya benar. Cuman gitu monoton. Ya mungkin gini loh, mungkin ya itulah dinaluri istilahnya di darahnya Mas Dedi ini lebih main musiknya Ya, daripada musik, main wayangnya itu. Dan akhirnya berarti tidak lama dong pegang wayangnya itu. Enggak, 1,5 tahun kalau nggak salah. Terus turun ke Tambur. Ke Tambur itu 2 tahun terus langsung fokus. Kembreng Iya ke musik itu. Iya, iya. Apalagi lihat Mas Sony kayak gitu kan, wah ini buat apa ya? Buat contoh ini Betul, harus betul. Mas diajarin sama Sony Kediri Ya, itu. betul. Kalau memang istilahnya kalau ada pemain baru, generasi baru yang mempunyai minat, keinginan belajar wayang putih, tentunya teman-teman yang lebih dahulu belajar putih harusnya welcome lah. Iya. Mau istilahnya memberikan ilmu, "Oh, ini loh caranya main musik ru begini, main suling begini, main sansen begini, main yana begini." Itu membuat salah satu istilahnya motivasi lah sebagai pemain baru benar-benar ingin belajar, benar-benar ingin menguasai dari apa ya, dari seni musik dan istilahnya tabuhan lah dari wayang putih itu. Nah, Mas Dedi sebagai istilahnya pemain wayang putih, dan bahkan saya juga merasa bangga dengan adanya pemain-pemain baru istilahnya berkecimpung di dunia putih, untuk semoga saja kedepannya putih bisa lebih langgeng, Amin. bisa Mudah-mudahan. melestarikan, karena kan Mas Dedi tahu sendiri bahwa dalang-dalang wayang putih pun juga Iya, sekarang sudah berkurang. sepuh dan sudah bisa dihitung pakai jari. Iya. Gitu loh. Kalau seandainya mereka punya namanya manusia, kan pasti ada kalanya waktu untuk kembali, Iya. untuk meninggalkan dunia ini. Makanya kalau istilahnya para pemuda-pemuda generasi baru yang mau belajar, yang sungguh-sungguh, jangan sampai pakemnya dari seni wayang putih yang sudah dibawa enjek-enjek Iya. ngomong dulu dari negeri Tiongkok, jangan sampai dihilangkan. Jadi khususnya untuk jenengannya harus tetap semangat. Bila ketemu dengan para senior, jangan pernah malu untuk bertanya. Jika ada yang kurang, tanya, "Oh, ini bagaimana Pak musiknya, bagaimana aransemennya, ini apa judulnya lah." Dan yang terpenting begini, aransemen ini dibunyikan untuk waktu
istilahnya apa ya, pementasan apa misalnya waktu raja keluar, Raja keluar, ya. atau dewa keluar, atau panglima yang keluar, begitu loh. Itu merupakan istilah hal yang nggak gampang Mas Didi, karena istilahnya apalah, ini kan budaya dari negeri Tiongkok gitu loh. Sedangkan kita orang Indonesia ingin menguri-uri jangan sampai punah. Nah, Mas Dedi, dengan sekian kurang waktunya berjalan menjadi seorang pemain wayang potehi, mungkin Mas Dedi bisa menceritakan istilahnya, adakah pengalaman-pengalaman suka maupun duka selama menjadi pemain wayang? Kalau sukanya itu kalau pas pemainnya pas misalkan pentas di kota mana, terus personilnya masih muda-muda itu enak semua, dia nggak canggung Mas. Oh gitu. Ya itu sukanya. Tapi kalau dukanya ya itu kalau sama semua ya itu dukanya. Berarti kalau sampean lebih suka istilahnya kalau dalam satu panggung itu pemainnya istilahnya tidak ada yang sepuh-sepuh. Iya, gitu. soalnya kan kalau ada yang sepuh kan kita harus Sungkan. sungkan, harus sopan juga kan. Iyalah, Ngomong ya. saat ngomong kan harus hati-hati kan gitu Mas. Betul, adat tetap dipakai Iya. meskipun dalam satu panggung. Tapi kalau masih muda-muda kan kita bergurau kan bebas gitu kan. Betul itu. Nah, Mas Dedi sebagai seorang pemain potehi baru, saya berharap nanti teman-teman dari Mas Dedi yang seusia, Iya. istilahnya Mas Dedi bisa mengajak, ayolah kita kembali ke budaya meskipun kita sudah dihadapkan di era zaman yang benar-benar sangat modern, zamannya digital, bahkan ada yang menggunakan generasi Z seperti itu. Jangan sampai pernah kita melupakan budaya, gitu loh. Jadi harapan saya kepada Mas Dedi sebagai pemain generasi baru, mengajak konco-konco semua teman-teman kembali ke budaya, entah itu budaya apa, itu yang terpenting jangan sampai pemuda-pemuda istilahnya berikutnya ini, khususnya di Indonesia ini, istilahnya apa ya, tidak pernah ingat dengan budaya, mereka sudah lupa karena apa ya, tertarik dengan kecanggihan istilahnya zaman modern seperti HP sekarang Ya, yang banyak canggih benar. buat main game dan segala macam gitu loh. Nah, Mas Dedi, mungkin ada yang perlu di istilahnya sampaikan motivasi, istilahnya harapannya sampean kepada sesama pemain baru, pemain pemuda, mungkin Anda bisa istilahnya ada yang disampaikan untuk mengajak, ayolah bagaimana gitu. Ya itu tadi harapannya semua yang mudah-mudahan semua pemain wayang potehi bisa kompak, bisa rukun. Ininya guyup rukun lah maksudnya gitu Mas. Jadi kalau misalkan kurang personil apa, saling membantu lah gitu, saling mengajarkan ilmu itu harapannya itu aja sih. Betul, biar istilahnya apa ya, Biar berkembang. Betul. Ya, ada generasinya gitu. iya, jangan sampai ini wayang putih ini punah di Punah, iya. Indonesia. Karena apa ya, dengan adanya sampean seperti di ini tadi cucunya Pak Cokro di videonya Mas Faisal, dan nanti istilahnya menantunya Pak Sirat Mas Rian, dan banyak di Tulungagung juga ada pemain-pemain baru. Semoga saja di tangan-tangan sampean, dengan sentuhan tangan sampean dan konco-konco pemain baru, kedepannya wayang putih ini tetap langgeng, tetap eksis, dan tetap lestari di negeri. Jangan sampai punah lah. Jangan sampai punah lah. Karena apa? Dari encik-encik ingkongkong dulu istilahnya berangkat dari negeri Tiongkok dengan penuh perjuangan, kemungkinan pada waktu itu mereka naik kapal laut ya, kita Iya, kan benar. juga belum ada data, cuma memperkirakan mereka naik istilahnya kapal laut, entah itu singgah di Semarang atau di kota Surabaya. Saya sendiri pun juga tidak tahu Mas Dedi. Nah, Mas Dedi mungkin ada yang disampaikan lagi? Harapannya apa? Sudah? Sudah cukup, Nah, saya mewakili Museum Buku Wayang mengucapkan terima kasih Ya, sama-sama. kepada Mas Dedi yang sudah menyempatkan waktu dan kesempatan mengisi acara Sambang Konco Potehi di Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Buku Wayang. Semoga dengan adanya Mas Dedi bisa menggugah kembali kepada sobat budaya, khususnya yang muda-muda, bisa ini kembali ke budaya, entah itu budaya apapun, yang penting pemuda-pemuda atau generasi-generasi di ini Indonesia jangan pernah melupakan budaya yang sudah ada. Semoga Mas Dedi sekeluarga sehat selalu, panjang umur, dilancarkan urusannya, dan semoga saja kita bisa bertemu kembali, dan saya tetap akan menyambangi konco-konco di Indonesia. Doakan sama amin. Demikian tadi sobat budaya di seluruh Nusantara, obrolan santai saya dengan pemain wayang potehi termasuk generasi baru dari kota Surabaya, Mas Dedi.
Semoga dengan adanya Mas Dedi ikut mengisi acara Sambang Konco Putih bisa menambah wawasan pengetahuan kepada sobat budaya. Dan sebelumnya saya mengingatkan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto. Dan tak lupa juga saya mendoakan kepada sobat budaya di seluruh Nusantara semoga selalu diberikan ini panjang umur, kesehatan, dilancarkan semua urusan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dan kita akan berjumpa di video-video selanjutnya. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Tunggu kedatangan saya di kota-kota selanjutnya. Sampai jumpa. Salam budaya mempersatukan bangsa.